Oh, anggap. Bobo lagi, Bobo. Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hey mam, alhamdulillah di video kali ini aku mau sharing, mau cerita bagaimana sih perjalanan persalinan normal aku anak kedua ini. Alhamdulillah yang ku beri nama Pei Gibran Leander, lahir hari Minggu tanggal 1 November 2020. Jadi sebenarnya HPL aku itu tanggal 12 November dan di waktu tanggal 30 Oktober akhir bulan itu aku tiba-tiba dapat WA dari kakak ipar aku, katanya, Cit mau kado apa nih, katanya gitu. Dan aku jawab gini, enggak mbak, aku nggak mau kado apa-apa, aku cuman minta doanya aja, aku pingin besok melahirkan gitu, aku gitu. Dan itu pas aku ngomong kayak gitu, aku itu pas tanggal 30 Oktober dan malamnya itu aku nggak bisa tidur. Jam 12 lebih tuh suami aku sama anak aku yang pertama itu udah tidur dan aku di situ belum tidur sama sekali, bener-bener insomnia. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jam 3 malam itu aku merasa perut aku itu mulas, tapi yang jarang gitu. Dan tiba-tiba aku ngerasa kayak ada keluar darah gitu. Pas aku cek ternyata iya, dan itu warnanya pink. Jadi aku masih ragu, soalnya waktu anak pertama itu keluar darahnya tuh darah segar merah gitu, tapi pas sekarang tuh warnanya pink. Jadi aku masih ragu, aku belum bangunin suami aku dan aku tiba-tiba lapar. Aku ambil dong roti tawar dan aku makan banyak banget di situ. Aku tiba-tiba lapar banget sambil duduk makan. Tiba-tiba aku merasa ada cairan yang keluar dan aku kaget. Aku takutnya air ketuban, ternyata iya air ketuban aku tuh rembes mam. Tapi alhamdulillah walaupun air ketuban aku pecah duluan, rembes sedikit-sedikit, tapi alhamdulillah dibarengi dengan mulas. Dan baru dong di situ aku bangunin suami aku, ayah ini gimana nih, aku ngerasa mulas. Yang benar, takutnya kontraksi palsu lagi, katanya. Enggak beneran, terus juga ini banyak air pada jatuh, aku takutnya air ketuban. Ya udah cepetan mah, dia langsung aja ya bawa tas gitu, tas persalinan aku udah dia siap-siapin ke depan gitu. Terus dia bawa dokumen-dokumen lainnya juga udah disiapin karena aku mau ke rumah bidan pas itu, karena aku persalinan kedua ini alhamdulillah di rumah bidan lagi dan normal saya gitu. Nah di situ aku juga ikut bantuin suami aku siapin semua perlengkapan persalinan untuk dibawa ke rumah bidan. Aku siapin gotong-gotong tas gitu kan, terus keluar lagi plus itu banyak banget itu air ketubannya keluar dan aku itu nggak kerasa gitu, nggak ngerasain ada air keluar, tiba-tiba ada aja di bawah gitu, udah basah. Dan suami aku itu panik, terus udah jangan ikutan bantu-bantu, katanya ayo siap-siap aja cepetan kita mau ke rumah bidan. Dan di situ tuh udah jam 3:30 gitu kan, mau subuh. Terus suami aku bangunin anak aku yang pertama, dia kasihan banget baru tidur jam 12 malam dan dia masih ngantuk. Terus kita buru-buru ke rumah bidan itu 4:30-an dan bidan cek ya, ternyata aku udah pembukaan 5. Terus aku ngerasa mules banget. Di situ aku benar-benar kaget karena aku tiba-tiba udah pembukaan 5 pas ke rumah bidan. Dan aku di situ ngomong ke suami aku, ayah itu hubungin semua keluarga, kata dia nggak usah, nanti aja kalau udah pas si dedenya lahir, katanya gitu. Tapi aku sedih dong nggak ada keluarga gitu, cuman aku sama suami dan anak aku. Kata aku nggak apa-apa ya, hubungin aja ya, takutnya kan gimana gitu, jadi nggak apa-apa lah, hubungin aja semua keluarga. Dan pertama kali dia hubungin kakak ipar aku, kakaknya suami aku, katanya suruh ke rumah bidan, soalnya si anak pertama aku itu kasihan kalau ngelihat mamanya lagi mules-mules kan di rumah bidan. Jadi aku mau titipin rencananya ke kakak ipar aku, dan datanglah kakak ipar aku. Terus alhamdulillah
dia mau diajak ke rumahnya. Dan aku sama suami aku mulai ngubungin keluarga dari aku sama keluarga dari suami aku juga, dan mereka bergegas dong langsung mau nyamperin ke Cirebon gitu ke aku. Dan waktu pas itu aku udah mau pembukaan 6, aku di situ ngelakuin senam zumba. Aku di situ zumba di rumah bidan, di kamar persalinan aku zumba, tapi 1 kali karena di situ aku udah lagi mulus-mulusnya banget, tapi aku sampai kelar zumbanya. Dan di situ aku aktif dong, jalan kaki sana sini. Terus aku juga sebelum persalinan aku juga di situ disediain bubur sama bidan. Aku suruh makan dulu. Aku juga dari rumah bawa roti sebenarnya sama biskuit dan Pocari Sweat biar nanti pasca melahirkan aku kuat dan sehat, buat tambah-tambah energi aja ya. Aku disuapin sama suami aku dan aku sedih karena kita berdua gitu karena keluarga aku masih di perjalanan, sama keluarga suami belum nyampe, karena keluarga aku dari Majalengka, dari suami dari Indramayu, dan itu jauh. Saat mau menginjak pembukaan 6, aku di situ takut karena aku takut kontraksiku kayak seperti anak pertama itu 24 jam dan itu sangat melelahkan bagi aku. Perlu perjuangan dan aku takutnya seperti itu lagi. Ditambah keluarga aku belum pada datang ya. Aku panik dong, soalnya aku berdua di rumah bidan sama suami, cuman berdua gitu. Dan alhamdulillah di jam 7 lebih gitu ya, aku udah pembukaan 8. Kata bidannya gini, Neng semangat Neng rajin senam, rajin zumba, mudah-mudahan semuanya dipercepat persalinannya, dilancarkan, kata dia. Dan Neng coba katanya hipnotis si dedeknya bareng-bareng katanya. Ayo sambil baca sholawat. Dan aku ikutin loh arahan bidan, aku hipnotis si dedenya. Mules-mulesnya kontraksi datang, Mams mikir atau bayangin bunga mawar yang kuncup, megar, perlahan-lahan gitu, gitu pas kita lagi kontraksi hebat gitu. Aku gitu hipnotis babynya, katanya sih biar si babynya ikut masuk ke jalan lahir kita perlahan-lahan, dan dia bisa tahu, bisa kehipnotis di dalam bawah alam sadar dia. Dan aku semua ngikutin itu, dan aku baca doa-doa untuk dipermudah persalinannya. Aku baca terus, aku sholawatan terus, dan aku banyak-banyak istighfar. Dan aku sama sekali tidak menangis atau histeris, soalnya di anak pertama aku itu aku menangis dan histeris saat kontraksi. Dan alhamdulillah di kehamilan kedua ini pasca melahirkan aku itu begitu tenang, karena aku selalu belajar gimana sih cara menenangkan atau buang kepanikan saat melahirkan. Jadi cuman simple triknya, yaitu kita tarik napas panjang terus keluarkan perlahan dari mulut, dan itu pun sangat membantu. Jadi kalau moms histeris saat persalinan ada kontraksi terus menangis gitu, jerit-jerit gimana, itu malah tambah sakit loh mam. Kita cuman tarik napas dari hidung yang panjang terus keluarkan perlahan dari mulut, dan itu sangat membantu banget bagi aku, sumpah. Dan itu tuh ngerasa si rasa sakit itu berkurang. Ya lah mams, semuanya orang yang mengandung untuk melahirkan itu emang harus ngerasain yang mules ya. Emang kalau nggak mules ya nggak keluar si dedenya. Ya kita jalani aja, cuman kita ringanin dengan trik-trik pasca melahirkan. Sebelum melahirkan itu aku rajin olahraga, jalan kaki tiap pagi, aku ikutin senam zumba tiap hari, dan aku alhamdulillah dilancarkan. Juga selalu minum
minyak kelapa, katanya sih buat ngelancarin jalan lahir nanti biar licin, dan aku ikutin aja. Dan kita harus positif aja ya, walaupun kata orang zaman dulu gitu, cuman kita pikir aja air kelapa atau minyak kelapa ya, minyak kelapa tuh emang bagus untuk janin kita, biar gak terkena virus atau penyakit lainnya. Itu minyak kelapa bagus banget pokoknya. Jadi aku rutin 1 sendok tiap hari. Dan aku lanjut lagi, tiba-tiba dari pas pembukaan 8 itu aku tiba-tiba langsung ke pembukaan 10 dong ya. Terus lahirlah alhamdulillah, dan itu cuma 4 jam saja aku melahirkan anak kedua aku dengan normal dan mudah. Karena aku waktu pas itu ngedennya aku sekaligus gitu kan, 4 kali jadi gitu kan, 4 kali ngeden gitu. Dan aku sebenarnya ada sedikit robekan dan aku dijahit, tapi nggak sebanding dengan kebahagiaanku melihat babyku yang baru lahir. Ya Allah, tampan banget. Aku juga berterima kasih sama suami aku yang nemenin aku di samping aku saat pasca melahirkan. Itu begitu sabar dan bisa banget nenangin aku. Dan akunya tuh selalu bersyukur karena ini prosesnya cepat banget. Tuh Neng, kata bidannya gitu, ini berkat Neng banyak doa, berkat Neng banyak olahraga, katanya ikut-ikutin senam, zumba dan lain-lain, jadi proses persalinnya dimudahkan. Dan aku sama bidan tuh baru bisa dibolehin pulang jam 4 sore, dan aku disuruh tidur dong sama bidan, tapi aku nggak bisa tidur. Jadi aku nggak tidur pas itu. Tiba-tiba udah jam 3 sore, anakku udah wangi, udah dimandiin, udah rapi, dan tinggal aku yang mandi. Aku udah disiapin air hangat sama bidan dan aku disuruh mandi. Aku udah seneng banget karena aku ingin segera pulang gitu, cepet-cepet di rumah. Udah jam 4 dan senang banget ya, aku udah dibolehin pulang. Dan aku turun dong dari kasur dan jalan beberapa langkah, 2 langkah, aku gak sadarkan diri, aku pingsan. Terus semua orang di situ panik. Pandangan aku tuh buram, hitam, gak kelihatan ada siapapun, dan suara orang-orang di situ aku nggak bisa dengar karena bising banget di kuping aku. Cuman aku bisa dengar nih kencang banget gitu. Kadang kedengeran ada suara bidan ngomong gini, Neng sadar, Neng, hey Citra, katanya gitu. Coba lihat matanya, jangan ditutup. Citra buka matanya. Neng, hayu ikutin ibu ya baca sholawat. Dan di situ aku ngedenger loh bidan ngomong gitu, dan aku takut banget. Aku takut aku kenapa-napa ya, dan aku merasa aku lagi diri di samping aku dan ngeliatin aku lagi terbaring lemah, dan bidan sampai balurin kayu putih ke muka aku banyak banget. Aku nggak sadar, dan katanya aku ditampar kenceng banget sama bidan, pak. Ada aku juga nggak sadar. Terus tiba-tiba bidan panik, aku kedengeran bidan ngomong kayak gini, aduh gimana ini, kan ada asisten bidan juga ya di situ. Aduh gimana ini Neng Citra ini putih. Jadi aku tuh situ pucat banget, jadi merah-merah kayak gini darah gitu, gak kelihatan, jadi kelihatannya putih pucat. Ini udah nggak merah katanya, dan aku itu kedengeran dan aku panik dong ya. Aku juga berusaha ikutin semua arahan bidan, katanya buka mata jangan tutup. Aku perasaan aku tuh udah gini, udah melotot-melotot gitu. Tapi aku, kata orang-orang di situ, mata aku masih merem. Aku ngomong gini, bu aku tuh udah buka mataku, udah melek gitu. Tapi kata orang-orang aku masih merem. Jadi aku panik juga. Pas ditampar-tampar gitu aku tetap gak sadar. Terus bidan ngomong gini, ini mana suaminya. Dan suami aku ternyata lagi sholat asar, karena di samping rumah bidan itu ada musola. Jadi dia dicari sama adiknya ya. Ternyata kalian lagi sholat asar, dan aku di situ benar-benar belum sadar. Terus aku ditensi, ternyata darahku 80, rendah banget. Jadi aku kehabisan darah gitu kan. Tiba-tiba aku perlahan bisa melihat semua orang, tapi aku ngeliat satu orang tuh kayak ada 6. Kata bidan, Neng
udah bisa lihat udah Bu, tapi ngeliat ibu kayak 6 gitu, ada 6. Ya udah nggak apa-apa Neng, banyak-banyak istighfar katanya gitu ya. Aku baca istighfar dan baca doa ini juga. Tapi Bu, kata saya, suara-suara orang di sini belum begitu jelas karena bising banget di kuping aku tuh, ning gitu. Tahu suara apaan? Pokoknya suaranya kayak gitu. Terus aku masih belum bisa diri di situ, lemes banget. Perlahan-lahan darahku kayak udah nggak pucet. Tiba-tiba suami aku datang, terus dia gini, Citra kenapa ini kok pucat? Katanya segitu masih dibilang pucat, berarti tadi itu lebih putih katanya, kata saudaraku. Bibir aku udah putih pucat gitu kan, makanya semua orang panik. Kasihan lah itu si dedenya, Neng Citra bangun gitu. Dulu aku takut banget pas itu. Dan selama persalinan ini yang ditakuti pas pingsan itu. Dan alhamdulillah aku langsung sadar lagi. Darahku kembali normal, yang tadinya 80 jadi 110. Alhamdulillah begitu cepat, semuanya pokoknya dipermudah oleh Allah. Aku terima kasih ya Allah gitu. Terus aku di situ tidur dong. Neng katanya, udahlah Neng pulangnya besok lagi aja katanya, soalnya udah mau maghrib juga kan. Situ aku tidur lagi tuh setengah 5-an gitu. Aku bangun jam 5, aku cuma tidur setengah jam dan lumayan aku mah udah bisa tidur. Tiba-tiba bidan ngomong kayak gitu, tapi aku mikir kasihan suami aku, takut gak bisa tidur ya kalau tidur di ruang bersalin, dia kayaknya nggak bisa tidur deh, aku udah feeling. Kata dia nggak apa-apa ya tidur di sini aja katanya, di lantai aja di bawahnya mama katanya. Enggak, udah yuk kita pulang aja, tapi dia kan belum sehat katanya. Ya udah nggak apa-apa, aku udah ngerasa baikan kok. Terus itu aku maksa pengen pulang ya, karena aku mikir kasihan suami aku bakal nggak bisa tidur, terus kasihan sama anak pertama aku juga. Walaupun di rumah udah ada keluarga aku buat jagain anak pertama aku, jadi tetap aja aku kepikiran anak yang pertama aku, Fatih namanya. Aku sangat benar-benar pengen cepat pulang dan bidan ngizinin, soalnya aku HB-nya udah normal dan udah nggak pusing lagi walaupun masih gemeter semua badan. Dan alhamdulillah aku sama keluarga besar aku pulang ke rumah dan semuanya dilancarkan. Aku di sini aku benar-benar takut ketika aku pingsan, dan aku tiba-tiba kepikiran takut kenapa-napa dalam diri aku, dan tiba-tiba aku teringat kedua anak aku, Fatih sama Ray, dan juga suamiku. Aku benar-benar takut aku kenapa-napa. Terima kasih kepada Allah pertama karena udah dipermudah semuanya, dan kedua kepada suami aku dan nemenin aku sepanjang persalinan, kepada keluarga besar aku, keluarga besar suami, dan terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah aku bisa melahirkan anak kedua cuma 4 jam saja, dan itu secara normal. Alhamdulillah. Walaupun anak pertama juga aku normal, cuma bedanya di waktu kontraksi anak pertama itu 24 jam. Udah gitu aja cerita dari saya, semoga menginspirasi atau bunda-bunda yang lagi sekarang hamil, ikuti cara-cara saya untuk jalan di pagi hari, senam, zumba, dan aku juga ada video senamnya, lihat aja di channel aku. Terima kasih udah nonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.